Situasi memang lagi naik turun di Barcelona dan saat ini klub raksasa Katalan tersebut bisa sedikit bernapas lega. Kemenangan 3-0 di kandang atas Levante Minggu 26 September 2021 kembali membawa suasana positif bagi kubu Blaugrana. Bukan cuma karena 3 poin yang berhasil diamankan, melainkan juga banyaknya pemain-pemain muda yang andil langsung dalam kemenangan di laga tersebut. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Bermunculannya pemain-pemain muda potensial di Barca jelas memberi angin segar bagi klub tersebut. Masa depan Barca pun begitu menjanjikan jika darah-darah muda ini mampu mengembangkan diri. Di laga melawan Levante misalnya, selain Gerard Pique dan Sergio Busquets, mereka yang dimainkan merupakan pemain yang masih sangat muda. Sebut saja Oscar Migueza yang berusia 22 tahun, Ronald Araujo 22 tahun, Eric Garcia 20, Nico Gonzalez 19, Gavi 17, Yusuf Demir 18, Riqui Puig 22, dan Ansu Fati 18. Nama-nama muda ini seluruhnya tampil begitu impresif, namun yang sangat mencuri perhatian adalah Gavi dan Ansu Fati. Bagi Ansu Fati, penampilannya ini menjadi makin spesial karena ditorehkannya setelah 11 bulan menepi lantaran cedera lutut parah. Apalagi kali ini dia menjadi pemilik nomor punggung 10 Barca sepeninggal Lionel Messi ke Paris Saint-Germain. Fati mencatatkan comebacknya pada menit 80 dan tanpa menunggu lama aksinya langsung berbuah gol yang menyegel kemenangan 3-0 untuk Barcelona. Seisi Camp Nou pun dibuat bersorak. Para penggemar menyambut dengan antusias dan penuh kehangatan bagi pemain yang digadang-gadang jadi pahlawan baru Barca di masa mendatang. Performa di lapangan pun menunjukkan kepantasannya menyandang label sebagai masa depan Barca. Dari sisi kiri serangan tim, Ansu Fati tampil begitu kuat di kotak penalti. Dari lapangan lini depan Barca, dia juga kerap mencuri bola dari lawannya. Aksi dribblenya juga beberapa kali memperdaya lawan. Gak heran kemenangan 3-0 yang juga diperkuat comeback Ansu Fati membuat publik Barca kembali optimis setelah pekan-pekan suram sepeninggal Messi. Dan para fans mungkin harus bersiap menyaksikan display yang lebih gacor lagi karena saat ini pun Barca masih tanpa Pedri, Jordi Alba, Sergio Aguero, Martin Braithwaite, Ousmane Dembele, dan Sergi Roberto. Jika Barca hadir dengan kekuatan penuh, bukan gak mungkin penampilan yang lebih impresif bisa diperagakan pada waktu-waktu mendatang. Asisten pelatih Barcelona, Alfred Schreuder, seperti dilansir dari Marca, meyakini jika begitu banyak potensi Barca dari para pemain-pemain mudanya, dan jika saja kebugaran seluruhnya bisa terjaga, hasil-hasil positif di domestik hingga Eropa diyakini bakal didapat Barca. Dan nyatanya torehan Barca musim ini gak buruk-buruk amat. Malah di La Liga masih lebih baik dibanding torehan tahun lalu ketika Blaugrana masih diperkuat Messi. Sampai 6 pertandingan pertama La Liga musim lalu, Barca mencatatkan 8 poin, sedangkan pada 2021-2022 ini dari jumlah laga yang sama Barca telah mengoleksi 12 poin. Musim lalu Barca akhirnya finish di posisi 3 dengan 79 poin, terpaut 7 angka dari Atletico Madrid yang keluar sebagai juara dan selisih 5 poin dari Real Madrid di posisi kedua. Sampai pekan terakhir September 2021 ini Barca memang masih di peringkat 6 La Liga, namun itu juga nggak lepas dari para pesaingnya yang telah memainkan 7 laga, sedangkan Barca dan 5 tim lainnya baru memainkan 6 pertandingan, termasuk diantaranya Sevilla yang duduk di posisi 3 dengan 14 poin. Barca sendiri masih terpaut 5 poin dari Real Madrid di puncak klasemen sementara. Dengan tabungan 1 pertandingan, tentu Barca masih sangat berpeluang memangkas gap dengan rival abadinya itu. Dan jika momentum kemenangan dari Levante bisa dimaksimalkan dan jadi titik balik Blaugrana, bukan gak mungkin pasukan Ronald Koeman tersebut bisa menyalip para pesaingnya di papan atas klasemen dan ikut bersaing secara langsung dalam perebutan gelar juara. Dengan kompetisi yang masih sangat panjang, tentu apapun bisa terjadi. Barca bisa saja membaik dan kembali ke jalur seharusnya, namun gak menutup kemungkinan juga malah kehilangan momentum dan jatuh makin terpuruk. Namun demikian, dengan pemain-pemain muda berbakat yang ada saat ini, tentu masa depan tampak begitu cerah untuk Barca. Namun kembali lagi, bagaimana situasinya kelak tentu bergantung kebijakan Barca dalam hal pengembangan untuk mendorong potensi penuh dari aset mudanya. Saat ini Barca memang dalam masa transisi seiring kepergian Lionel Messi setelah kebersamaan selama 21 tahun. Persoalan finansial di tubuh klub juga membuat situasi makin rumit bagi langganan juara La Liga tersebut. Inilah tantangan terbesarnya. Barca tentu nggak bisa lagi salah langkah. Meskipun dengan situasi begini, setiap kebijakan tentu bakal sangat berisiko. Namun jika akhirnya Barca terus bijak dan bersabar, tentu waktu untuk menuai bakal tiba pada waktunya.